Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke videoku kali ini. Perkenalkan, nama saya Milati Ramadan M dengan NIM 2205111153 dengan mata kuliah Teori Sastra. Nah, pada video kali ini kita akan memberikan sebuah laporan bacaan dari 3 sebuah skripsi dengan menggunakan kajian teori intertekstual. Nah, 3 skripsi tersebut yang pertama adalah skripsi dari Nur Rahmah Alfiyah Ulfa dari Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2020 dengan transformasi novel 2 garis biru karya Lucia Priyandartini dan Gina Esnoer ke dalam film 2 garis biru karya Gina Esnoer kajian ekranisasi. Nah, yang kedua adalah skripsi dari Nurani Sofaria dari Universitas Pancasakti Tegal pada tahun 2020 dengan ekranisasi novel Negeri 5 Menara karya Al-Fuadi ke film Ke Negeri 5 Menara karya sutradara Afandi Abdul Rahman. Dan yang ketiga adalah skripsi dari Resnawati Universitas Sriwijaya 2018 dengan intertekstualitas novel 99 Cahaya di Langit Eropa karya Hanum Salsabila dan Rangga Almahendra dengan film 99 Cahaya di Langit Eropa sutradara Guntur Soeharjanto. Nah, itu dia 3 skripsi. Nah, teman-teman jangan lupa simak sampai akhir ya. Dari skripsi pertama, yaitu proses ekranisasi atau pengangkatan novel ke dalam film telah banyak terjadi pada era modern ini. Hal itu disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi yang berbanding lurus dengan perkembangan dunia kesusastrayaan. Setelah dianalisis, dideskripsikan sesuai dengan analisis data. Dalam penelitian ini, diuraikan kesimpulan yang diambil berdasarkan data dan hasil analisis data yang dilakukan sebagai kesimpulan sebagai berikut. Proses transformasi novel 2 garis biru karya Lucia Priyandartini dalam Gina Esnoer ke film 2 garis biru karya Gina Esnoer menggunakan kajian ekranisasi dikemukakan bentuk penciutan, penambahan, dan perubahan variasi pada unsur intrinsik berupa alur dan latar. Nah, yang pertama ada pada bagian penciutan. Secara keseluruhan menghasilkan 58 data yang terdiri dari 49 dari hasil penciutan alur dan 9 data dari hasil penciutan latar yang terdiri dari 2 hasil penciutan latar suasana, 7 dari hasil penciutan waktu. 2. Pada aspek penambahan di dalam film, terdapat 9 gambar yang terdiri dari 7 penambahan alur yang ditemukan dalam analisis novel 2 garis biru karya Lucia Priyandartini dan Gina Esnoer. Yang ketiga, pengubahan variasi yang terjadi pada saat novel ditransformasikan ke dalam film, terdapat 10 data dan 10 gambar pada alur yang mengalami perubahan bervariasi. Selanjutnya dari skripsi yang kedua, berdasarkan hasil penelitian mengenai ekranisasi novel Negeri 5 Menara karya Al-Fuadi ke film Negeri 5 Menara karya sutradara Afandi Abdul Rahman dan implikasi pembelajarannya di SMA, terdapat data yang berjumlah 31 data ekranisasi alur, yaitu 17 data berupa pengurangan alur, 5 data berupa penambahan alur, 8 data berupa perubahan bervariasi alur, dan terdapat data yang berjumlah 7 data ekranisasi tokoh, yaitu 2 data berupa pengurangan tokoh, 3 data penambahan tokoh, dan 2 data perubahan bervariasi tokoh. Bentuk ekranisasi yang paling dominan dalam novel Negeri 5 Menara karya Afandi ke film Negeri 5 Menara. Nah, skripsi yang ketiga, salah satu novel populer di Indonesia yang difilmkan adalah novel 99 Cahaya di Langit Eropa yang merupakan novel kategori nasional bestseller dan pernah menjadi pemenang Book of the Year IKP 2014. Novel tersebut ditulis oleh Hanum Salsabila dan Rangga Almahendra. Novel ini diterbitkan pada tahun 2011, namun karena eksistensinya mampu bertahan dan masih tetap menarik untuk dibaca hingga sekarang ini, sehingga novel tersebut diangkat menjadi sebuah film pada tanggal 5 Desember 2013 yang disutradarai oleh Guntur Soeharjanto. Novel ini merupakan sebuah novel
perjalanan hidup mereka berdua selama di Eropa. Nah, selama tinggal di Eropa yang mayoritaskan penduduk muslimnya, tetapi di sana mereka baru merasakan bertambah jatuh cintanya mereka terhadap agama Islam. Ketika mereka tahu sejarah tempat peninggalan peradaban Islam yang ada di Eropa, walaupun novel 99 Cahaya di Langit Eropa dijadikan sebuah film, namun keduanya tetap memiliki keterkaitan satu sama lain, yaitu keterkaitan intertekstual. Hal ini diperkuat dengan adanya kesamaan pada cerita baik dalam novel maupun film, yang menceritakan cukup sulit bagi perempuan yang berhijab di Eropa untuk diterima dalam mencari lapangan pekerjaan. Hal ini dirasakan sendiri oleh tokoh Fatma, perempuan muslim keturunan Turki yang telah lama tinggal di Eropa, yang dimana seringkali memasuki berkas lamaran pekerjaan namun tidak ada yang mau menerima, sekalipun pekerjaan itu hanya sebagai portir di dapur, buruh kasar perempuan. Hal tersebut dapat kita lihat dalam kutipan berikut. "Karena ini Hanum," ucap Fatma sambil mengarahkan telunjuknya ke Pala. Mungkin Fatma berhenti bicara seolah mencari ide di kepalanya. "Karena aku berhijab, aku tak pernah mendapatkan balasan dari perusahaan tempat aku melayangkan lamaran pekerjaan. Jika aku harus bersekolah, aku tak mampu mengeluarkan biaya," ucap Fatma lirih. Nah, itu dia 3 skripsi yang menggunakan kajian intertekstualitas. Nah, semoga teman-teman dengan adanya penjelasan ataupun pembahasan ini lebih mudah dan memahami lebih dalam tentang teori intertekstualitas dari skripsi tersebut. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.